Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Jo Cipi. Kali ini kita akan melanjutkan menari episode 5. Judul kita adalah Tambatkan Hati pada yang Kuat. Nah, biasanya kamu nampatin hati ke siapa, yo? Pada yang berharap dunia, kefakiranlah yang akan selalu dirasakannya. Di sini penulis mengatakan, sejatinya hati ini selalu memerlukan tambatan atau jangkar. Maka pada apakah hati ini tertambat untuk menentukan kekokohan jiwa? Maksudnya ke siapa kita menambatkan hati, sebegitulah ukuran kekokohan jiwa kita gitu. Nah, tinggal kitanya jawab di diri masing-masing. Ke siapa sih selama ini hati kita tertambat? Kusadari bahwa masa-masa lemah, malas, lesu adalah kala hati ini ditambatkan pada yang setara. Ketika kerja, tanpa sadar kutambatkan hati ini pada pekerjaan, perusahaan, atasan, rekan, pelanggan. Hingga kala tak berbalas harapanku dari mereka, kecewalah yang terbit seusainya. Ini kayaknya banyak kejadian pada kita masing-masing, aku dan kamu. Jadi ketika kita menggantungkan harapan kita kepada manusia atau kepada orang lain, maka kecewa yang akan kita dapatkan. Dan ini sebenarnya udah berkali-kali kita rasakan, tapi kenapa ya? Selalu masuk lagi ke dalam lubang yang sama, ya kan? Maka nasihat yang satu ini benar-benar rasanya cocok untuk kita renungi dalam-dalam. Kata beliau mengutip sebuah hadis yang sebenarnya dhaif, tapi hadis ini syarat dengan makna. Siapa saja yang bangun pagi-pagi dan dunia menjadi cita-citanya yang terbesar, maka ia tak mendapat bagian sedikit pun dari Allah. Dan Allah akan menetapkan pada kalbunya 4 perkara. Pertama, kesusahan yang tidak putus selama-lamanya. Kedua, kesibukan diri yang tidak akan habis-habisnya. Ketiga, kefakiran yang tidak mencapai kecukupan selama-lamanya. Dan keempat, angan-angan yang tidak mencapai kesudahan selama-lamanya. Bayangkan, hanya sebab dunia menjadi cita-cita kita, maka didapatkan 4 perkara yang demikian mengerikannya, kata beliau di sini. Ya, memang benar sih. Saat kita menggantungkan harapan kita kepada dunia, maka dunia itu akan memunggungi kita, akan memojokkan kita, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Berbeda dengan Allah ya. Di saat kita berjalan aja kepada Allah, Allah berlari pada kita. Masya Allah. Aku akan banyak membacakan agar kamu merasakan ya aura-aura dari buku ini. Duhai, ini rupanya. Padahal pada tiap kerjaku ada nilai ibadahnya. Pada niatku, pada senyumku, pada kesungguhanku, pada ketekunanku, bisa kutambatkan sebagai persembahan kepadanya. Kan Allah juga bilang, segala sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari, apakah itu bangun pagi, mencuci, bersih-bersih, kerja, semuanya bisa bernilai ibadah, asalkan kita bawa Allah di dalamnya. Dan beruntungnya di saat kita menyertakan Allah, maka dunia akan mengejar kita gitu. Tapi kan seringnya kita nggak seperti itu. Kita mengabaikan Allahnya dan kita fokus kepada dunianya aja gitu. Jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri, menari, menasihati diri. Terus katanya lagi, aku tersenyum bukan tersebab SOP, melainkan karena ingin membahagiakan saudaraku. Aku rapi bukan karena aturan kantor, tapi karena Allah menyukai keindahan. Aku tekun bukan karena tekanan oleh kebijakan perusahaan, namun ihsan, di mana kita selalu merasa diawasi. Nah, jadi ketika kita diawasi, kita pasti akan tekun. Dan yang mengawasi adalah Allah langsung gitu. Aku menambah kompetensi, bukan agar naik gajiku, melainkan sebagai perwujudan syukur atas nikmat kemampuan berpikir yang telah Dia karuniakan kepadaku. Nah, jadi ketika kita belajar, terus mengasah diri, mengasah kompetensi diri, di saat itu sebenarnya kita sedang bersyukur. Seperti pisau ya. Di saat kita diberikan pisau, tapi kita nggak mengasahnya, dibiarkan tumpul begitu saja, maka dia tidak akan menjadi bermanfaat. Tapi di saat kamu mengasahnya, dia akan sangat bermanfaat. Bisa mengupas buah-buahan, bisa mengupas bungkus kue, bahkan bisa untuk hal-hal yang lebih penting lagi gitu. Asalkan jangan digunakan untuk yang negatif ya. Terus beliau menutupnya dengan kalimat yang sangat indah. Duhai, ini rupanya. Ku tengok mereka yang menambatkan hati padanya, damai hati terasa. Jauh
jauh lebih produktif hidupnya, sebab segala usaha dikerahkan demi mempersembahkan sebaik-baik hidup sebagai bekal kembali kepadanya. Jadi di sini, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya kegiatan-kegiatan atau apapun yang kita lakukan sehari-hari atau apa yang sedang kita fokuskan sekarang, niatnya buat apa sih gitu? Niatnya buat apa sih? Buat siapa? Tambatan hati kita ini kemana arahnya gitu? Sangat merugi kalau kita menambatkan hati kepada manusia. Sangat rugi kalau kita menambatkan hati kepada uang. Sangat rugi kalau kita menambatkan hati pada dunia. Tapi tak dipungkiri bahwa kita selalu terkecoh lagi. Makanya kita selalu diberitahu untuk memperbaharui niat, untuk memperbaharui tujuan-tujuan kita. Itu bukanlah hal yang memalukan ya, karena itu adalah bagian dari proses diri kita, bagian dari metamorfosa kita menjadi muslim yang baik, muslim yang beriman. Di saat kita menggantungkan semuanya pada Allah, menyerahkan semuanya pada Allah, kita akan tenang, kita akan damai. Sehingga kedamaian itu membuat produktivitas kita menjadi maksimal. Karena kita nggak risau, nggak memikirkan hal-hal yang lain, kita fokus gitu kan. Dan saat kita mengejar akhirat, maka dunia dalam genggaman, insya Allah. Itu saja, mari kita tutup pertemuan hari ini dan semoga kita bertemu lagi besok di Menari episode 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.